Ajari aku kentut. Kekacauan tidak bisa berhenti mengendalikan suasana hatinya yang cemberut saat ini. Dia menatap Xiao Yan dengan ekspresi kosong. Matanya akan menyemburkan api. Anak laki-lakimu terlalu jahat. Menggertak Lao Su tanpa kamu menjadi fleksibel. Bermain perang gesekan dan mengambil kelemahan Lao Su. Bagaimana aku bisa bertarung? Saya tidak pernah berpikir bahwa kekacauan akan merajuk dan cemberut. Dan bahkan kekacauan itu akan mengatakan kejeniusan yang begitu jenius. Seperti seorang anak yang kehilangan tak berdaya tetapi sedikit kehilangan muka. Tampaknya benar-benar dipatahkan oleh gaya bermain Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tertegun setelah kesedihan sesaat. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan melihat kekacauan itu dengan sangat lurus. Tatapannya sepertinya berkata, "Ayolah, ini pertarungan." Dan kedua belah pihak secara alami melelahkan. Sejauh yang bisa dilakukan, siapa yang mengesampingkannya? Siapa yang menetapkan bahwa Anda memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang kuat, dan saya harus bertarung dengan Anda? Siapa yang menetapkan bahwa mereka tidak dapat menyerang bagian lemah dari lawan? Bertarung. Bukankah menyerang musuh dengan kekuatannya sendiri? Jika Anda tidak menyerang bagian lemah lawan selama pertempuran, apakah itu masih rusak? Mungkin juga mengakui kekalahan. Faktanya, keabadian dari kekacauan bukanlah untuk kehilangan, atau kehilangan wajah dari kejeniusan yang tiada taraf. Dia baru saja dipukuli oleh Xiao Yan, dan untuk sesaat dia ingin curhat. Xiao Yan menatapnya dengan diam-diam, wajahnya yang kacau segera memerah. Tetapi Zhang Zhangkou tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan berkata, "Ibu, ada apa denganku?" Dibenci oleh anak ini. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun penghinaan terhadap keabadian kekacauan. Tetapi memahami senyum impulsif di jantung keabadian kekacauan. Xia yang cemberut bahwa saudara laki-laki Chaos tidak menunjukkan kekuatannya berempati. Sama seperti Xiao sebelumnya bahkan ketika bayangan-bayangan jiwa disergap oleh bayangan hantu. Bayangan-bayangan jiwa tidak terlihat. Sebenarnya, saudara yang kacau itu berada di sisi bawah tetapi hanya kewalahan dengan metode fisik Xiao. Bukan kekuatan Xiao yang harus di atas saudara kacau. Kekuatan dan pertahanan Xiao berada di luar jangkauan Xiao Miao. Dan trik barusan telah membuat Xiao Mo cemas. Petik 2. Pujian dari Xiao Yan karena sombong dan tidak sabar membuat keabadian kekacauan sangat berguna. Dan kekacauan mau tidak mau malu dengan kata-kata aerobik yang baru saja diucapkan. Dan beberapa takut untuk melihat langsung ke mata Xiao Yan. Inferioritas dan aib dari kata-kata itu memberi kekacauan dan keabadian. Xiao Yan melihat bahwa tujuannya telah tercapai, dan tidak ingin kekacauan itu terus dipermalukan. Dia kemudian bertanya, "Saya ingin tahu apakah kekacauan saudara akan terus bertarung?" Jangan berkelahi. Kekacauan tidak pernah menggelengkan kepalanya. Menggelengkan kepalanya dengan Xiao Yan dan kembali menjadi sosok manusia. Dan menghela nafas dalam-dalam. "Jika kamu kalah, kamu kalah. Aku tidak membunuh kekacauan. Tapi aku tidak mampu kehilangan. Hanya saja emosional ini sedikit berlebihan. Dan saya menantikan untuk memahami." Petik 2. Kekacauan tidak pernah mati, tanda seru tanda seru. Apakah kekacauan benar-benar menyerah? Seolah-olah petir meluncur melintasi langit. Mereka bertiga menyaksikan dengan terkejut dan tumpul. Sulit dipercaya. Dan tidak tahu bagaimana menjadi bahagia. Kekacauan paling terkenal dari jenius tak tertandingi telah dikalahkan oleh saudara Xiao. Bukankah kekuatan saudara Xiao yang pertama di antara para jenius tak tertandingi? Yah,
Aku sudah tahu bahwa ayah akan menang. Kalian yang hanya tahu tentang orang jenius yang tiada taraf. Bagaimana kamu tahu bahwa ayahku adalah seorang jenius yang tiada taraf di antara para jenius yang tiada taranya? Ini adalah kebanggaan hati Long Yan. Kekacauan itu abadi dan saya pikir saya tidak bisa mengalahkan anak ini sebelum akhir. Seberapa kuat anak ini? Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar tentang kejeniusan yang begitu hebat? Ini adalah kejutan dari naga yang marah. Apa lelucon di bawah kecemasan saudara kekacauan? Bagaimana saya bisa pergi ke hati saya? Tapi saudara yang kacau, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda kalah. Xiao Yan, yang telah kehilangan kebingungan karena kekacauan, juga terkejut. Dia tidak mengharapkan kekacauan untuk mati. Bahkan jika dia kebobolan seperti ini, mata dan pupil matanya sedikit menyipit. Mulutnya menyeringai, menatap kekacauan di depannya untuk waktu yang lama. Dan dia tidak yakin untuk menanyakan kata-kata berikut. Hanya lelucon? Ungkapan seorang pria. Apakah ini lelucon? Kekacauan mengerutkan kening. Dan sedikit kemarahan muncul di mata yang gelap. Tidakkah menurutmu aku akan mengolok-olok kekacauan semacam ini? Bahkan dengan konfirmasi bahwa kekacauan itu abadi, Xiao Yan masih membuka matanya lebar-lebar. Dan beberapa orang tidak percaya bahwa kekacauan itu abadi. Karena Xiao Yan tahu betul bahwa meskipun dia berada di atas angin dan juga mengambil bagian bawah kekacauan yang lembut, dan memperoleh keuntungan yang jelas, keabadian yang kacau adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari keluarga Warcraft dengan warisan yang dalam. Jika serangan balik dilakukan, situasi perang penuh dengan perubahan yang tidak terduga. Melihat Xiao Yan yang tidak yakin, Chaos tersenyum dengan senyum mencela diri sendiri. Hasil dari pertempuran ini terbukti dengan sendirinya. Saya tidak sebaik Anda. Kecepatan saya kurang menguntungkan. Dan trik saya telah berulang kali dilecehkan oleh Anda dan tidak dapat tampil. Dan kekuatan Anda tidak jauh lebih lemah dariku. Dan ada api langit yang menghabiskan amarahku. Hanya masalah waktu sebelum aku kalah secara pasif. Tentu saja, jika saya bertahan sampai akhir dan menggunakan keterampilan terbaik saya, bahkan Anda yang menang pasti akan menghabiskan banyak uang. Saya masih memiliki kepercayaan diri ini. Namun, kita dimaksudkan untuk belajar dari satu sama lain, bukan berjuang untuk hidup dan mati. Apa gunanya kehilangan keduanya? Oh, saya mengagumi Xiao Yan, yang terus terang dan kacau. Tetapi Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa cahaya keemasan yang sejauh ini membuatnya terkesan bukanlah keterampilan bertarung terkuatnya. Xiao tidak mengerti, karena Brother Chaos memiliki trik yang lebih kuat daripada cahaya keemasan itu. Saya pikir itu sudah cukup untuk membuat comeback. Atau setidaknya bisa diubah menjadi seri. Saya bertanya-tanya mengapa Brother Chaos harus mengakui mengalahkan ini, di hadapan pertanyaan Xiao Yan. Kekacauan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata di mata Xiao Yan dan mata penasaran dan antisipasi lainnya. Memang benar. Saya masih memiliki bakat. Tetapi saya membutuhkan ini trik. Dengan biaya membakar hidup. Dan untuk menghadapi lawan sekuat Anda. Saya khawatir itu hanya dapat mengancam Anda jika Anda membakar hidup Anda sepenuhnya. Tapi kemudian, saya hanya akan mati. Dan Anda akan mati atau cedera serius. Entah mati atau luka parah. Sangat gila. Keterampilan bertarung apa yang begitu sengit? Ibu tidak bisa bersembunyi. Kamu pasti dipukul olehmu. Jing Wuchen dan Long Yan mau tidak mau memfitnah. Naga yang marah itu mengerutkan kening. Dan dikejutkan oleh bakat yang menurut Chaos abadi. Saya membayangkan dalam benak saya. Betapa kuatnya trik semacam itu dengan mengorbankan nyawa yang terbakar. Xiao Yan melihat cahaya yang tidak perlu dipertanyakan lagi di mata kekacauan. Jadi dia percaya bahwa kekacauan bukanlah kefasihan berbicara. Dan dia tidak dapat menahan desahan di dalam hatinya. Keluarga Warcraft yang dapat berdiri selama ratusan ribu tahun di benua-benua. Benar-benar luar biasa. Meludah diam-diam. Xiao Yan menyaksikan Chaos Immortal dan berkata dengan tulus. Karena Chaos Brother masih memiliki trik yang sangat kuat. Dan saya percaya bahwa trik Chaos Brother pasti sangat kuat. Dan seperti yang dikatakan Cao Cao, pertandingan kita hanyalah pertandingan, bukan pertarungan maut. Maka permainan ini tidak bisa dihitung sebagai kemenangan. Saya pikir ini seri.
Pengakuan Xiao Yan atas bakat abadi Chaos memungkinkan Long Yan dan Jing Wuchen untuk segera menghentikan pencemaran nama baik. Sebaliknya, mereka sangat meningkatkan preferensi mereka untuk keabadian Chaos. Tidak, setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Chaos menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku masih akan kalah jika aku bertarung lagi. Karena jika kamu terluka parah dan aku mati, tidak perlu dikatakan bahwa aku akan kalah. Tetapi bahkan kamu dan aku akan mati. Aku masih kehilangan. Petik 2. Kata-kata kekacauan mengabadikan semua orang. Dan biksu itu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mereka semua mati atau kekacauan hilang. Kerumunan melihat kekacauan dalam kebingungan. Xiao Yan Jianmei mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana saya mengatakan ini? Saya benar-benar bingung. Dan saya masih ingin Brother Chaos memberikan arahan. Aku adalah jenius tak tertandingi dari daratan terkenal. Dan kamu hanyalah anggota yang tidak dikenal. Kamu dan aku mati pada saat yang sama. Bukankah itu kegagalanku? Kata-kata kekacauan yang tidak dapat binasa jatuh. Dan semua orang menyadari bahwa seorang jenius terkenal yang diikat dengan orang tak dikenal yang tidak dikenal telah kehilangan muka. Pantas saja kekacauan tak terkalahkan dan dia ingin mengaku kalah. Pertempuran harus didasarkan pada hasil. Dan dengan kekacauan Brother Chow, tidak bisakah itu dibatasi oleh nama palsunya? Xiao Yan tersenyum pahit dan dengan tegas menolak untuk menerima kemenangan yang kacau itu. Ketika naga yang marah melihat kekacauan, dia bersikeras untuk mengakui kekalahan. Dan dengan cepat menyetujui usulan Xiao Yan. Anak ini masuk akal. Saudara Chaos, jika kamu mengaku kalah seperti ini, anak ini juga akan merasa tidak nyaman. Karena satu sama lain saling mencintai satu sama lain. Saya melihat pertempuran ini lebih buruk daripada seri. Petik 2. Alasan mengapa naga yang marah menyarankan seperti ini adalah karena itu benar-benar berasal dari hati. Di sisi lain, dia benar-benar tidak ingin melihat kekacauan dan tidak pernah kalah. Lagi pula, dia mengeluarkan kata-kata besar. Mengatakan bahwa jika kekacauan tidak kalah, dia akan bertanya pada Xiao Yan jika bajingan itu mengakui bahwa dia salah. Bahkan jika Xiao Yan sangat baik, dia tidak akan kehilangan muka ini. Oh, kekacauan membuat naga yang marah itu benci. Menarik napas dalam-dalam. Dan ragu-ragu di matanya. Akhirnya menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya, alasan mengapa aku rela menyerah itu, ini bukan sepenuhnya karena kejeniusan dan stigma yang tiada taraf. Tetapi karena saya memiliki kemampuan tempur yang demikian. Selain diberkati dengan darah, saya juga telah bekerja keras selama hampir 10.000 tahun. Hampir 10.000 tahun. Xiao Yan tidak mengerti mengapa kekacauan itu abadi begitu tiba-tiba menghela nafas. Debu bersih dan burung hantu naga tidak bisa dipahami. Jadi dia tidak bisa memikirkan kata-kata kekacauan dan keabadian. Berapa tahun Anda bekerja keras dan kebobolan? Apa hubungannya? Bahkan naga yang marah tidak mengerti arti dari kekacauan dan keabadian. Yang mengira kami tidak bekerja seperti itu keras begitu lama. Hahaha, Chaos Immortal tertawa terbahak-bahak. Matanya menatap semua orang. Dan akhirnya berhenti di Xiao Yan. Senyum itu tiba-tiba menyatu. Mengarahkan jarinya ke Xiao Yan. Berkata-kata demi kata. Aku ingin bertanya padamu. Sudah berapa tahun kamu di sini? Begitulah. Xiao Yan tiba-tiba mengerti arti kekacauan. Berapa tahun Chow datang ke benua Kaisar setelah diminta oleh Chaos Immortal? Xiao Yan segera memahami arti dari Chaos Immortal dalam pikirannya. Mengingat situasi ketika dia datang ke Chaos Immortal dan melapor ke Chaos Immortal. Saat itu, Chaos sama sekali tidak bereaksi terhadap keluarganya yang dilaporkan sendiri. Xiao Yan berpikir bahwa kekacauan tidak pernah terdengar olehnya. Tetapi sekarang tampaknya kekacauan telah benar-benar mendengar tentang dia sejak lama. Alasan mengapa dia tidak menanggapi pada saat itu mungkin dia merasa bahwa dia tidak layak diperhatikan jika dia disebutkan oleh beberapa resep tetapi belum tentu ampuh. Xiao Yan melihat kekacauan itu dan terus berbicara. Namun, kekacauan tidak hilang dan tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbicara. Dia berteriak kegirangan. Kamu baru datang ke benua selama lebih dari 100 tahun. Dan kekuatanmu lebih baik dariku. Aku masih punya wajah untuk terus bertarung.
Apakah kamu berjuang untuk seri jika kamu mati? Apakah aku masih punya wajah untuk mengakui bahwa Anda adalah dasi? Apakah itu akan membuat saya merasa lebih buruk daripada memukul wajah saya? Anda tahu? Petik 2. Naga yang marah itu membeku secara langsung. Menatap Xiaoyan dengan bodoh. Seolah-olah dia telah memasuki mimpi. Tubuhnya kaku seperti patung. Dan dia tetap tidak bergerak. Dan ketika Xiaoyan melihat kekacauan, menggeram, sudut mulutnya diam-diam menyeringai. Tidak ada arti kemarahan. Dia menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Dan menyeringai, hehehe. Sedangkan untuk debu dan naga yang bersih, ekspresi bangga di wajah mereka seolah mengikuti cahaya. Hahaha, kekacauan tidak punah dan menderu melalui kata-kata ini. Saya tidak tahu apakah harus menyelesaikan banyak depresi di hati saya, atau benar-benar tenang di hati saya. Tertawa dengan tenang. Xiaoyan melihat kekacauan dalam tawa dan membangkitkan rasa hormat di dalam hatinya. Seorang jenius tak tertandingi yang terkenal dengan benua gempa, terus terang dapat mengakui bahwa dia dikalahkan di tangan generasi yang tidak dikenal. Ini membutuhkan banyak keberanian, dan kekacauan itu abadi, berwawasan luas, berani, dan sombong. Xiao Yu tidak bisa tidak mengagumi angin Xiang Yu, dan membuat penilaian tentang keabadian kekacauan di dalam hatinya. Orang ini pasti pantas mendapatkan persahabatan yang dalam. Tawa memudar. Kekacauan menghela nafas dan menghela nafas. Benua Kaisar Dou memiliki kejeniusan yang begitu cemerlang dan luar biasa seperti Anda. Kami masih belum tahu. Malu. Xiao tidak punya banyak waktu untuk datang ke daratan Kaisar. Biasanya, dia hanya fokus pada kultivasi. Dia adalah anggota yang tidak dikenal. Tapi dia bisa menarik perhatian saudara kekacauan yang terkenal itu. Itu mengejutkanku. Ketika Xiaoyan rendah hati, dia mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Namun, setelah dipuji oleh kekacauan satu demi satu, Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit kemerahan muncul di wajahnya, yang terlihat sedikit malu. Kekacauan itu abadi. Dan aku merasa semakin nyaman dengan Xiaoyan. Ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh naga yang marah. Brother Chaos, tolong maafkan saya karena telah memasukkan kalimat. Hah, kekacauan berbalik dan menoleh, mengerutkan kening pada naga yang marah itu. Kamu baru saja mengatakan bahwa bocah ini tidak berlatih selama lebih dari 100 tahun. Rupanya, naga yang marah itu belum sepenuhnya menghilangkan keterkejutan tadi. Ya, ada apa? Kekacauan itu terputus dan hati tidak bahagia. Mendengarkan kata-kata naga yang marah itu memiliki arti bertanya. Dan itu sedikit lebih tidak sabar. Dipastikan bahwa naga yang marah hampir tidak dapat mengangkatnya dalam satu tarikan napas. Wajah gelapnya keunguan. Dan dadanya terbanting karena amarah. Dan memandang ke langit dan meratap. Ya Tuhan. Ini membuat kami terus berlatih selama ribuan tahun-tahun dan masih tinggal di mengapa yang disebut jenius tak tertandingi di puncak 4 bintang. Petik 2. Kulit abadi yang kacau segera menjadi pucat dan putih. Dan akhirnya dia menjadi tenang. Dan perasaan terganggu oleh naga yang marah menjadi tidak nyaman. Tiba-tiba tampak canggung. Melihat dua orang jenius yang tiada taranya adalah desahan, rasa malu, dan senyum di kedua wajah Longling dan Jing Wuchen hancur dan tertekan, terutama Longling. Mata emas itu berkelap-kelip dengan bintang, sangat bahagia. Tapi Xiaoyan sangat khawatir tentang ini. Mereka berdua interpersonal. Mungkin mereka bisa sangat membantu kebangkitan rakyat Xiao di masa depan. Jika mereka dipukuli karena terlalu baik, bagaimana cara terbaik untuk memiliki iman di dalam hati? Tidak. Mereka harus diselesaikan. Dengan sepenuh hati, Xiaoyan mengepalkan tangan pada keduanya, dan berkata dengan tulus. Meskipun Xiao Mo sementara memimpin dalam kecepatan kultivasi untuk kesempatan sesekali, jalan menuju Kaisar panjang dan jauh, dan pemandangannya jalan di depan hanya itu tujuan kami. Dan pencapaian hari ini jauh dari puncak masa depan. Melihat keduanya sedikit tergerak, Xiaoyan sedikit santai, dan melanjutkan, dari zaman kuno hingga hari ini, saya tidak tahu berapa banyak jenius yang brilian. Pada awalnya, tetapi mereka akhirnya tersapu oleh ombak. Oleh karena itu, keduanya mungkin tidak perlu berselisih tentang masalah ini.
agar tidak jatuh ke hati mereka, menghalangi mentalitas kultivasi. Petik 2. Terutama Brother Chaos, yang lahir dari keluarga Warcraft, memiliki keuntungan yang melekat. Sekali dalam masa pertumbuhan, dia dapat mencapai ketinggian yang akan dijunjung tinggi oleh kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun anggota keluarga Warcraft membutuhkan lebih banyak waktu untuk memasuki masa pertumbuhan daripada ras lain, tapi seiring berjalannya waktu, Brother Chaos mungkin jauh di depan kita bertiga. Petik 2. Ada juga Brother Fury Dragon. Tubuhmu yang kuat adalah modalmu. Sekarang suku iblis memiliki berkah kembalinya orang suci. Dengan bakat Brother Fury Dragon, kamu pasti akan melangkah lebih jauh dan lebih cepat di masa depan. Kata-kata Xiaoyan seperti Renju. Hampir semua pikiran di hatinya telah habis. Saya tidak tahu apakah itu tergerak oleh kata-kata Xiaoyan atau dengan tulus tergerak olehnya. Chaos dan Immortal saling melirik, dan setuju dengan kata-kata Xiaoyan, dan mengangguk. Kamu sangat masuk akal. Tapi meski begitu, kami masih tidak berbakat seperti kamu. Kekacauan abadi secara bertahap memulihkan ketenangan dan menghela nafas dengan tenang. Melihat keinginan Xiaoyan untuk menjadi rendah hati, kekacauan melambai, dan melanjutkan. Di bawah aura kejeniusan yang tiada taranya, kita kadang-kadang tanpa sadar jatuh ke dalamnya. Anda benar mengatakan sekarang bahwa kita hanya bintang 4 puncak. Jalan untuk pergi di masa depan masih sangat panjang. Jika kita memegang aura ini dan diam dan tidak melihat kemajuan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa membuat terobosan dalam hidup ini. Terima kasih banyak telah membuka awan untuk kita di waktu. Petik 2. Saya merasakan hal yang sama. Wajah Nulong sedikit merah. Dan dia mengangguk dan berkata, saya pikir saya pernah sangat bangga. Saya selalu merasa bahwa saya adalah seorang jenius yang tiada taraf. Dan saya tidak memandang orang lain sama sekali. Sekarang saya berpikir kembali. Aku tahu aku terlalu sombong. Berbicara tentang ini, wajah Nulong tiba-tiba menjadi lebih merah. Dalam hal ini, Chaos Brother jauh lebih baik dariku. Meskipun dia juga sangat bangga, tapi aku malu bisa melakukannya. Akui kekuranganku setelah bersaing denganmu. Brother Angry Dragon mengangkat saya terlalu banyak. Saya benar-benar terkejut dengan kekuatan Super Brother Xiao pada awalnya. Melawan angin Ganbai hanya karena kepribadiannya yang terus terang. Nyatanya, hati saya agak tidak rela. Alasannya masih dalam aura jenius tak tertandingi. Di wajah saya tidak bisa melanjutkan. Petik 2. Keabadian yang kacau tampak sedikit malu dengan berlebihannya naga yang marah. Dan mengatakan bahwa wajahnya sedikit panas. Melihat bahwa simpul keduanya telah dibuka, Xiaoyan dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk menyindir. Keduanya dapat berbicara terus terang, yang menunjukkan bahwa Anda berwawasan luas. Mengapa repot-repot menjadi rendah hati lagi? Petik 2. Di mana dan di mana? Ketidakterlihatanmu membuat kami semakin tidak dapat diakses. Naga yang marah dan kekacauan bergema pada saat yang sama. Hanya untuk menemukan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh keduanya tidak konsisten. Dan mereka tidak dapat menahan tawa. Dan suasana cemberut sebelumnya menghilang. Melihat kedua orang ini begitu pendiam, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Dan dia tersenyum dengan telapak tangannya dan berkata, tiba-tiba merasa itu sangat menarik. Apa yang begitu menarik? Naga yang marah dan kekacauan kembali bersatu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dua jenius hebat itu rendah hati dan menyalahkan diri sendiri di sini? Bukankah ini hal yang sangat menarik? Hahaha, sangat menarik. Naga yang marah dan kekacauan mendengar kata-kata itu sebentar, lalu tertawa serempak. Benar, naga yang marah berhenti tiba-tiba, mendekati Xiaoyan dan bertanya, melihatmu berkelahi dengan Chaos Brother untuk waktu yang lama, dan melihatmu membunuh bayangan jiwa lagi. Aku juga tertekan olehmu untuk sementara waktu. Lao Su, aku masih tidak tahu siapa nama belakangmu. Ruang tawa tiba-tiba menjadi tenang. Tetapi naga yang marah itu masih berdengung. Brengsek, ketika kekuatan anakmu terungkap, Lao Su ingin bertanya. Tetapi kamu sudah mulai bertarung. Butuh beberapa saat bagimu untuk berhenti sebentar. Dan kekacauan tidak akan dikalahkan lagi.
Lalu kamu mengatakan bahwa kamu akan datang ke daratan Dou di lebih dari 100 tahun. Kaget. Saya hampir lupa bertanya. Petik 2. Kamu tidak tahu. Dengan pertanyaan ini di benak, hati Lao Su benar-benar seperti cakar kucing. Melihat naga yang marah yang tampaknya putus asa. Sebelum menunggu Xiao Yan menjawab, abadi yang kacau itu memandangi naga yang marah itu dengan tak percaya dan bertanya, apakah kamu benar-benar tahu? Omong kosong, apakah Anda tahu apa yang saya minta? Nulong berkata dengan marah. Dia menatap lurus ke arah naga yang marah untuk waktu yang lama, dan menghela nafas setelah kekacauan itu abadi, dan berkata, bagaimana menurutmu telingamu panjang? Ketika dia pertama kali datang kepadaku, dia sudah melaporkan dirinya ke rumah. Kamu bersembunyi di pohon, tidak mendengarnya nanti? Ditanyakan oleh Chaos Immortal. Sudut mata dan mulutnya ditarik pada saat yang sama. Nadanya diturunkan 8 derajat. Dan dia bergumam, yang ini. Aku adalah seorang sedikit tertekan pada saat itu. Saya tidak memperhatikan Anda. Petik 2. Kesusahan. Dilema apa yang bisa membuat naga pemarah yang terkenal itu seperti pencuri yang bahkan tidak kita dengarkan? Kekacauan tidak pernah berhenti bertanya pada naga yang marah dengan rasa ingin tahu dan ramah. Ini, naga yang marah itu tampak acuh tak acuh. Pertanyaan ini, biarkan aku menunggu sampai aku tahu nama bocah itu. Itu bisa membuat naga yang marah saling mendukung. Sepertinya kesulitan naga yang marah tidak sederhana. Xiao Yan berkata sedikit di dalam hatinya, tetapi masih melaporkan namanya sendiri. Namaku Xiao Yan. Xiao Yan, Nulong mengangkat bahu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Nama ini familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Xiao Yan, bekerja sama dengan Liga Sangmeng, telah memonopoli kategori pemulihan kelas bawah dari pasar obat mujarab, dan juga saudara pemuja Kaisar King Haoran. Meskipun dia telah tiba di daratan Doudi untuk waktu yang sangat singkat, dia pasti pendatang baru terkuat untuk bangkit. Chaos Immortal memperkenalkan naga yang marah seperti sebuah narasi. Namun, naga yang marah itu mencoba berpikir, nama, Xiao Yan, begitu familiar. Tapi kenapa dia tidak bisa mengingatnya?